Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febri Widiawati, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Nganjuk, unit kerja SDN 1 Kalianyar akan melaksanakan coaching dalam supervisi akademik. Kali ini saya ditemani oleh Bapak Ali Sadikin, Guru PAI SDN 1 Kalianyar Merombon. Selamat pagi Pak Ali. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baiklah Pak Ali, kali ini kita akan melakukan percakapan praobservasi ya Pak. Baik. Sebelum nanti saya akan mengamati pembelajaran Bapak di kelas atau sebelum saya melakukan supervisi kelas ya Pak ya. Adapun tujuan dilaksanakan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan dan kenapa hari ini kita melakukan kegiatan percakapan praobservasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan kegiatan pembelajaran agar Bapak lebih siap dan lebih percaya diri sehingga bisa menjadi pembelajaran yang efektif dan terbaik bagi murid. Begitu ya Pak Ali? Baik, Bu. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Yang pertama, berkaitan dengan tujuan ya Pak. Kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai apa ya Pak ya? Iya, Bu. Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tuliskan di sini ada yaitu pembelajaran suatu tujuan pembelajaran yang ada pada RPP. Tujuan pembelajaran yang saya kerjakan yaitu meyakini adanya qadha dan qadar, menunjukkan perilaku berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang mencerminkan iman kepada qadha dan qadar, memahami hikmah beriman kepada qadha dan qadar yang dapat membentuk perilaku yang akhlak mulia. Baik, jadi ada 4 tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai ya Pak? Iya, Bu. Ya. Apa pengembangan yang ingin Bapak capai ketika observasi atau proses pembelajaran di kelas apa saja ya Pak ya? Baik, untuk area pengembangan saya akan tekankan di pengetahuan dan keterampilan sesuai FPP, yang mana area pengembangan tersebut harus menggunakan metode belajar pembelajaran. Di antaranya metode pembelajaran yang saya pakai yaitu pendekatan saintifik, model pembelajaran dari penyampaian melalui pengamatan, melalui eksperimen, menanyakan, mengelola informasi dalam proses pembelajaran dulu. Bagus sekali, luar biasa Pak. Jadi pendekatan dan metode yang dengan siapkan itu tadi ada 2 ya Pak ya, dengan menggunakan pendekatan saintifik dan menggunakan metode ceramah, diskusi serta presentasi. Iya, betul. Nah, kira-kira kapan ini Pak Ali akan melaksanakan pembelajaran tersebut? Di kelas dan di jam berapa Pak? Nah, sesuai jadwal yang sudah disepakati bersama, saya mengajar di kelas 6 dulu atau setiap hari Senin yaitu jam 2. Ya, baik Pak Ali. Jadi nanti di hari Senin depan Pak ya, di kelas 6 dan di jam PAI dengan saya akan datang ke kelas Bapak. Saya akan melakukan supervisi kelas, saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Bapak. Nah, nanti setelah Bapak lakukan kegiatan observasi pembelajaran di dalam kelas, kita akan melakukan percakapan yang terakhir ya Pak, yaitu percakapan pasca observasi. Ya. Sebelum kita akhiri Pak, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kali ini? Di sini saya akan mengembangkan sesuai apa yang kita anak didik bisa memahami dan dapat menguasai apa yang saya sampaikan kepada anak tersebut. Ya Pak, termasuk untuk metode, terus media yang Bapak gunakan dan juga semuanya akan jenengan persiapkan terlebih dahulu ya Ibu Iya, untuk sebelum kita laksanakan observasi. Di sini saya akan menggunakan media
bahannya yaitu cukup spedol dan menghapus. Sumber belajar yaitu buku siswa kelas 6 PAI dan Bukti. Baiklah Pak, terima kasih atas waktunya dan kita sudah berbincang-bincang dan melakukan percakapan pra observasi kali ini. Ya Pak Ali, semoga pada observasi nanti Pak Ali akan bisa melakukan proses pembelajaran di kelas Pak Ali dengan baik dan lancar ya Pak Ali. Ya, siap. Demikianlah percakapan pra observasi saya dan Bapak Ali Sadikin, guru PAI SDN 1 Kalianyar Meronggon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalian semuanya kabarnya? Baik. Baik, anak-anak sekalian, untuk hari ini siapa yang mau masuk ya? Kabarnya bagaimana, ada beritanya? Oh, sakit dan bahkan ada di sumber Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, untuk hari ini pelajaran agama akan menjelaskan tentang qada dan qadar. Perlu kamu pahami dalam qada itu yang harus kamu kuasai sebagai tujuan pembelajaran ini. Satu, meyakini adanya qada dan qadar. Yang kedua, menunjukkan perilaku berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mencerminkan iman kepada qada dan qadar. Yang ketiga, memahami hikmah beriman kepada qada dan qadar yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Yang keempat, menunjukkan hikmah beriman kepada qada dan qadar yang dapat membentuk perilaku yang mulia. Itu mari kita awali dengan berdoa sebelum pelajaran kita mulai. Siap anak semuanya? Kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Oke, kita buka halaman 15 tentang penjelasan qada dan qadar. Qada dan qadar itu adalah qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum manusia dilahirkan di muka bumi. Jadi semuanya rezeki, jodoh, dan kehidupan maksudnya seperti apa, dan dia matinya dikatakan untuk Allah kita sebelum manusia itu dilahirkan di bumi. Nah, itulah ada yang berkaitan dengan mahfud dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan si manusia itu sendiri. Nah, sekarang pengertian qada dan qadar. Qada dan qadar ada pengertian qada secara bahasa, artinya yaitu ketetapan juga ketetapan. Yaitu menurut agama Islam, ketetapan Allah sejak zaman azali sesuai dengan pengertiannya tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan makhluknya. Contoh, awal kali mengenai dari hidup seseorang, baik manfaat maupun sukses gagal sehat sakit lainnya, serta waktu kematiannya. Sedangkan qadar secara bahasa artinya kepastian. Adapun Islam, qadar adalah penunjukan atau kejadian dari Tuhan Allah yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ada manusia. Manusia mengetahui qadar yang setelah kedua benar-benar jadi awalnya yaitu dengan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, contohnya qada dan qadar itu ada contohnya saya, yaitu ketika Allah menetapkan sesuatu terhadap seseorang seperti seorang yang malas belajar dipastikan tidak akan baik susah, itu namanya qada. Selanjutnya, kemudian dari siswa tersebut tidak mau bisa kelas belajarnya, maka selain nasib manusia, segala kejadian yang akan terjadi di dalam dunia ini atau dalam semesta ini juga sudah ditetapkan qadarnya. Semuanya sudah ditulis dalam kitab yang terjaga di lauhul mahfuz sejak zaman azali. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala yang surah Al-Hadid ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wa la fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'a. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Artinya itu, setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri semuanya akan tertulis dalam kitab lauhul mahfuz. Sebelum kami mewujudkannya, sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu macam qada dan qadar. Kita tidak mengenal qadar yang akan menimpa di kita. Oleh karena itu kita wajib berdoa, berikhtiar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberi ketentuan yang baik di dunia dan di akhirat. Ketentuan Allah yang berupa qada dan qadar yang kehidupan sehari-hari dinamakan sebagai takdir. Takdir manusia itu ada dua macam. Itu takdir mudah dan takdir mu'alaf. Takdir mudah yaitu takdir atau ketentuan Allah yang pasti dan tidak bisa berubah lagi. Contohnya ajal, kematian juga alami usia tua, Islam yang akan ketentuan sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aina takunu yudrikumul maut wa kuntum fi burujin musyayyada. Karena dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Walaupun kamu berada dalam keadaan yang tinggi dan kokoh.
Sedangkan yang B yaitu takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq yaitu takdir atau ketentuan Allah yang terjadi pada manusia tapi masih bisa berubah atau diubah. Contohnya, satu, seseorang yang kurang pandai, kemudian ingin belajar sehingga suatu saat dia mendapat prestasi gemilang di sekolah. Yang kedua, seseorang yang terkena sakit dia bisa berubah sehat kembali asalkan belajar. Yang ketiga, seseorang yang hidupnya melarat bisa berubah nasibnya menjadi kaya dengan rajin bekerja dan berusaha keras. Allah akan menghadap seorang jika ia mau mengubah keadaan atau nasibnya sendiri. Begitu pula sebaliknya, sebagaimana Allah Subhanahu berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 11. Inna Allah yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan satu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Anak-anakku sekalian, jadi di sini Bapak akan menjelaskan melalui gambaran supaya kamu bisa membayangkan memiliki jawaban tersendiri sehingga tidak melenceng. Siapa anakku? Oke. Tadi yang pertama yaitu membahas tentang qadar. Qadar itu sebelum manusia dilahirkan semuanya sudah ditentukan. Jadi ada kejadian waktu di alam kandung. Ya, pertama yaitu masa kehidupannya. Ya, usia sampai berapa tahun. Yang kedua masalah rezeki. Rezeki bukan juga. Yang ketiga yaitu kematian. Nah, terus untuk itu dalam qadar itu setelah selesai kejadian antara apa itu anak tersebut, maka Allah turunkan dia ke alam apa? Dunia, di alam dunia. Di alam dunia ia akan merasakan kehidupan ya, yang sangat berbeda di alam kandungan, yang sempit, yang susah, yang bagaimana. Terus setelah kehidupan dia lihat apa wajah bayi itu banyak nangis. Senang. Orang tuanya juga senang. Bayi nangis senang. Ayo. Itu kenapa? Sukses. Ibu melahirkan seorang anak. Karena sudah kenapa? Akhirnya bisa nangis itu. Nah, setelah itu manusia akan terus mengalami kehidupannya masa perjalanannya itu di usia berapa tahun ya, di awalnya akan mendapatkan jenis kelaminnya. Jenis kelamin tampak laki-laki atau perempuan ya. Terus nanti tampak anaknya itu seperti apa rezekinya nanti ya. Dia akan tambah bukan itu setelah itu kematiannya. Nah, pada saat dunia ini manusia akan mendapatkan apa jam? Disebutkan takdir. Takdir itu ada berapa? Ada dua. Takdir apa tadi? Muda dan takdir mu'allaq. Sekarang muda ini seperti tadi samanya di awalnya yaitu tidak bisa dirubah ketetapan Allah yang tidak. Jadi anak-anak sekalian, pentingnya takdir tersebut kamu ketahui agar kamu bisa mendapatkan iman yang penuh kesabaran menghadapi hal tersebut. Ya, takdir mudah dan takdir mu'allaq. Ya, takdir mudah jadi kamu sudah menerima penjelasan dari bacaan atau dari contoh saya. Kamu dirubah, kamu tiga, kamu empat. Sekian sekalian kita agak refresh kembali ya. Tolong patuhi usaha saya. Semoga setelah selesai ini kamu akan refresh. Pejamkan mata. 1, 2, 3. Pejamkan mata. Nah, dan setelah itu bayangkan sesuatu di pegunungan yang enak, sejuk, yang membuat badan kita sehat. Naik gunung kita kuat. Nah, kamu ambil nafas lewat hidung, kemudian keluarkan melalui rongga mulut. Ya, 1, 2, 3. Ambil nafas. Dengar, keluarkan nafas, lanjut. Ya, sekali lagi. Mengembalikan sekali lagi. Keluarkan mulut. Keluarkan melalui mulut, ya maaf ya. Lalu kemudian sekali lagi terakhir. Ambil nafas melalui. Sekali lagi, keluarkan melalui mulut. Pejamkan, selesai, buka kembali. Bagaimana Cak? Enak kan? Enak kan? Enak gak Cak? Enak gak Cak? Seger? Oke. Bisa dibantu Cak? Bisa dibantu Cak? Mana suaranya? Oke, untuk selanjutnya kita lanjutkan diskusi saya. Nah, silakan didiskusikan kelompok masing-masing. Ya. Saya kasih waktu 3 menit cukup. Intinya yaitu menjelaskan tentang takdir mudah dan takdir mu'allaq. Kamu berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari yang kamu ketahui. Ya. Kamu pelajari penjelasannya apa takdir mudah. Bagaimana nanti sekalian? Ngantuk atau tidak? Sudah ada ngantuk? Tidak. Alhamdulillah. Oke, jadi selanjutnya dari hari pertama ini kita mendengarkan dari hasil diskusi teman-teman kamu. Silakan siapa yang ingin masuk ke depan dulu. Silakan. Sini ya. Oke. Saya akan melakukan diskusi dari kelompok kami tentang kode dan Jadi anak yang paling membaca
terima kasih ada sekalian itu yang perlu kami tahu juga ya, bahwa pergerakan matahari dari timur ke barat itu juga kalau teman-teman tahu Allah tidak bisa diubah, yaitu di dunia termasuk itu apa? Kategori takdir mubram. Nah, itu juga. Selain itu katanya perputarannya bumi untuk menjaga keseimbangan manusia dan makhluk lainnya. Bagus sekali teman-teman sekalian. Nah, mungkin ada yang lain? Sudah bisa mengerti? Baik, teman-teman sekalian, karena waktu sudah mulai menyelesaikan pelajaran ini, tolong tetap semangat belajar dan kita jangan putus asa, apalagi tergoda dengan ngantuk. Ya, kamu harus bisa membagi waktu dengan baik. Insya Allah, kalau kamu tertib, disiplin, kamu akan menjadi sukses. Paham tak? Oke, itu saya akhiri pertemuan pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapat sukses. Ada cita-cita, punya handuk, ada karya, di mulutku ada doa. Sukses, sukses, yes. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada percakapan pasca observasi kali ini, saya Febri Widiawati, guru penggerak angkatan 9 dari SDN 1 Kalianyar Meronggot, bersama dengan Bapak Ali Sadikin, guru PAI SDN 1 Kalianyar Meronggot, yang telah melakukan proses observasi pada observasi supervisi akademik. Bagaimana kabarnya Pak Ali? Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah. Pada percakapan kali ini saya akan membahas mengenai jalannya proses-proses observasi yang sudah Bapak lakukan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Untuk pertanyaan pertama, Pak, bagaimana perasaan Bapak dengan observasi kelas yang sudah kita laksanakan, Pak? Alhamdulillah Bu, walaupun pada saat pembelajaran awalnya saya nervous sekali, dan dengan penerapan tersebut alhamdulillah saya bisa percaya diri dan bisa lebih baik. Alhamdulillah, semangat sekali. Siap. Bisa diceritakan kembali, Pak, bagaimana area pengembangan di dalam kelas, termasuk langkah-langkah apa saja yang sudah Bapak Ali kembangkan di dalam kelas ketika proses pembelajaran berlangsung? Kalau langkah-langkahnya Bu, yang pertama saya membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau bisa disebut RPP Bu. Dan untuk area pengembangan saya kembangkan di area pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuannya Bu, anak-anak saya rasa untuk apa itu menampung, dan kemudian saya berikan waktu untuk mempelajarinya, dan setelah pelajarinya saya akan memberikan evaluasi dengan pertanyaan semacam pengetahuan atau face to face Bu. Saya tanyakan setiap mau pembelajaran akan dimulai dan akan pulang, sehingga ia akan merangsang untuk mengingatkan pelajar pembelajaran. Dan untuk keterampilan anak-anak itu saya akan memberikan semacam menjawab setiap pertanyaan satu di papan tersebut, dan anak-anak tersebut langsung bisa menjawabnya. Menurut Pak Ali ini ya, apakah semua langkah-langkah sudah sesuai dengan yang dilakukan Pak Ali di dalam kelas? Alhamdulillah menurut saya sudah berjalan dengan baik, namun ada beberapa kekurangan Bu. Menurut Pak Ali, kekurangan atau kendala apa saja ya Pak ya ketika melakukan proses pembelajaran di kelas? Kendala yang sering saya alami dan mungkin juga dialami oleh guru-guru lain, yaitu masih ada beberapa anak yang tidak terlibat dalam proses pembelajaran. Artinya siswa tersebut kurang aktif dalam mengikuti proses pembelajaran. Kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi ya Pak Ali? Kurang aktif anaknya dan kendala-kendala yang Bapak Ali alami. Kemungkinan media yang saya gunakan kurang inovatif Bu, sehingga anak-anak ada yang kurang tertarik mengikuti proses pembelajaran dengan baik.
Karena gaya belajar anak kan masing-masing ada yang suka visual, auditoria, dan kinestetik yang berbeda di masing-masing anak. Kedepannya saya akan menyesuaikan dengan kebutuhan anak di kelasku. Wah, bagus sekali Pak Ali. Kira-kira apa rencana Pak Ali ke depan agar bisa menyesuaikan dengan gaya belajar anak-anak, Pak? Misal ada beberapa anak yang suka dengan visual dan auditoria, maka akan saya tampilkan lewat proyektor atau LCD. Dan yang lebih ke kinestetik, saya akan ajak anak untuk mempraktekkan materi yang saya pelajari. Luar biasa Pak Ali. Tetap semangat dan saya tunggu proses-prosesnya yang akan dilaksanakan. Semoga akan lebih baik, bahkan jauh lebih baik lagi. Kira-kira kapan ini Pak, dengan rencana yang luar biasa dari Bapak akan Bapak laksanakan? Insya Allah secepatnya Bu. Sebelumnya saya akan menyiapkan sesuatu yang berkaitan dengan proses pembelajaran yang akan saya lakukan nantinya Bu. Baik Pak Ali, semoga apa yang Bapak rencanakan akan berjalan dengan baik. Terima kasih atas percakapan kali ini, percakapan pasca observasi. Kedepannya saya akan menunggu realisasi yang akan Bapak laksanakan, yaitu proses pembelajaran di kelas yang jauh lebih baik lagi, Pak.